Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Fathul Muin Zainuddin, SPD, MPD, dosen Universitas Islam Makassar yang berhome base pada program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pendidikan. Sebelum masuk ke dalam penjelasan sistem pengajaran yang saya anut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya bawakan. Adapun mata kuliah yang saya bawakan yaitu mata kuliah Manajemen Pendidikan. Mata kuliah Manajemen Pendidikan ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang berbobot 3 SKS dan berada pada semester 5. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Pendidikan yaitu mata kuliah program studi yang mengantar mahasiswa memiliki kemampuan memahami materi atau memahami paradigma manajemen pendidikan serta mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam yang sesuai dengan bidang keahliannya sebagai pendidik. Mata kuliah Manajemen Pendidikan juga diharapkan dapat mengantar mahasiswa menjadi terampil menyusun materi ajar berdasarkan kebutuhan dan tahap perkembangan anak pada pendidikan dasar dengan berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan ini adalah: pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan bidang keahlian secara mandiri dalam manajemen pendidikan. Kemudian yang kedua, mahasiswa menganalisis metode pendekatan, strategi, dan teknik-teknik manajemen pendidikan. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu mengklasifikasikan media pembelajaran dan memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam manajemen. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengkonsepkan teknologi informasi dan komunikasi serta mengembangkan diri dalam manajemen pendidikan. Dan sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya yaitu dalam bidang pengajaran. Sistem pengajaran yang saya lakukan yaitu sistem DIA, Delivery, Instruction, dan Assessment. Delivery sendiri merupakan cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa agar dapat diterima dengan baik. Nah, di awal perkuliahan saya melakukan kontrak perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan di sini saya memberikan aturan-aturan kepada mahasiswa, kemudian bobot nilai yang harus dicapai oleh mahasiswa, dan buku-buku yang harus digunakan oleh mahasiswa pada setiap pertemuan. Juga saya memperkenalkan peta konsep materi yang saya ajarkan, yaitu guna memudahkan mahasiswa memahami materi yang dipelajari. Adapun
pendekatan yang saya lakukan pada mata kuliah manajemen pendidikan ini yaitu kontekstual, di mana kontekstual ini yaitu mengkaitkan materi dengan dunia nyata. Adapun metode yang saya lakukan dalam mata kuliah manajemen pendidikan ini yaitu metode tanya jawab, ceramah, dan diskusi kelas. Sedangkan instruction adalah interaksi dengan mahasiswa, yaitu bagaimana bisa menggunakan cara hybrid learning. Hybrid learning di sini yaitu bisa bertatap muka langsung dan menggunakan media sosial seperti Zoom meeting, Google Meet, dan juga WhatsApp group. Guna media sosial di sini untuk mempermudah mahasiswa dan dosen untuk berinteraksi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga adalah assessment. Assessment ini yaitu bagaimana cara penilaian dosen terhadap mahasiswa ketika mengevaluasi mahasiswa, di mana saat awal saya memberikan kontrak perkuliahan, berbicara mengenai bobot nilai yang harus diikuti oleh mahasiswa. Adapun bobot penilaian yaitu kehadiran 30%, kedisiplinan 20%, kuis 10%, tugas 20%, dan ujian akhir semester 20%. Adapun reward atau penghargaan bagi mahasiswa yang mampu mengumpul tugas yaitu apabila mengumpul tugas dengan tepat waktu dan mampu menjawab kuis yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada mata kuliah manajemen pendidikan ini dengan materi standar sarana dan prasarana di madrasah atau di sekolah. Sekian video deskripsi mata kuliah ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa melaksanakan proses perkuliahan pada hari ini yang merupakan kewajiban kita bagi seorang mahasiswa. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Nabi yang menjadi teladan kita, Nabi yang insyaallah di yaumil akhir akan memberikan syafaatnya kepada kita umatnya. Ya. Baik adik-adik sekalian, rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan kelima ya, pada mata kuliah manajemen pendidikan ini kita akan membahas tentang standar sarana dan prasarana sekolah atau madrasah. Ya. Tapi sebelum lebih jauh kita membahas tentang ini, saya perlu melihat apakah atau memastikan apakah kalian dalam keadaan yang sehat atau sebaliknya. Olehnya itu, kalau saya mengucapkan pagi, maka kalian juga jawab pagi dengan semangat. Bisa ya? Bisa. Pagi. 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 Alhamdulillah, kelihatan semangat, artinya dapat kita pastikan kalian dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita masuk pada kompetensi yang diharapkan. Ya, kompetensi yang diharapkan di sini adalah bagaimana mahasiswa bisa mengidentifikasi standar pelayanan minimal mengenai sarana dan prasarana sekolah.
Kemudian yang kedua, membuat rencana pemanfaatan berkaitan dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal. Jadi segala sesuatunya itu ada standar minimalnya dalam melaksanakan segala sesuatu. Kita next. Adapun kegiatan belajar yang hendak kita capai adalah mengidentifikasi sarana dan prasarana sekolah, kemudian memahami standar pelayanan minimal, kemudian standar nasional, dan menyusun rencana pemanfaatannya. Nah, jadi tadi materinya adalah tentang standar ya, standar sarana dan prasarana. Biasanya kita ini kalau belajar itu suka dilompat-lompati. Dia belum tahu apa yang dimaksud daripada judulnya, itu sudah melompat, sudah bertanya, apa hubungannya Pak antara sarana dengan kualitas pendidikan? Apa hubungannya antara prasarana dengan kemajuan bangsa Indonesia? Itu terlalu berlebihan, melompati tangga namanya. Maka yang namanya kita belajar harus melewati satu demi satu tangga untuk mencapai tangga yang berikutnya. Olehnya itu, mari kita mulai dari struktur kata pada materi kita pada hari ini. Nah, jadi tadi ada 3 struktur kata ya. Yang pertama apa? Standar. Yang kedua sarana. Dan yang ketiga prasarana. Nah, tadi saya katakan yang pertama ada struktur kata yang pertama yaitu standar. Nah, apa itu standar? Ya, silakan boleh dicatat, boleh juga menyimak apa yang saya sampaikan. Jadi kalau kita berbicara tentang standar, standar itu adalah sesuatu yang telah dibuat oleh lembaga tertentu. Ya. Gampangnya begini, standar itu adalah persyaratan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Bagaimana maksudnya? Saya beri contoh dulu di luar pendidikan sebelum kita masuk ke dalam pendidikan. Ya. Misal kalian kan ke sini ke kampus tentu menggunakan yang namanya helm. Ya, menggunakan helm untuk kepala. Nah, helm itu dikatakan berstandar ketika ada tulisan SNI-nya. Jadi kapan ada di antara kalian tidak menggunakan helm yang bertuliskan SNI, nanti ketika jatuh kemungkinan besar helm itu tidak akan melindungi kepala kalian. Artinya dia tidak berstandar. Nah, siapa yang berhak untuk menentukan itu memiliki standar nasional Indonesia adalah pihak yang berwenang terhadap itu. Nah, selanjutnya begitu juga di dalam dunia pendidikan ada standarnya. Nah, sekarang kita berada pada standar sarana dan prasarana sekolah atau madrasah. Di mana tertuang standarnya itu? Standarnya itu tertuang dalam Permendikbudristek nomor 22 tahun 2023. Nah, itu tadi kita sudah mendefinisikan apa itu standar. Sekarang kita masuk pada sarana dan prasarana. Ya. Barangkali ada yang bisa bantu saya untuk mendefinisikan, barangkali ada yang sudah membaca ya. Apa itu yang dimaksud dengan sarana dan prasarana? Ya, silakan angkat tangannya. Silakan Ali Mubarak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, berhubung pertanyaan dari Bapak tentang pengertian sarana dan prasarana, saya bisa memberikan sebuah komentar yang saya ambil dari sebuah pendapat para ahli yang bernama Mulyasa. Beliau mengatakan bahwa sarana dan prasarana itu adalah sebagai peralatan yang baik yang dapat digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar di kelas. Beliau pun juga mencontohkan peralatan tersebut yang biasa digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu gedung, ada meja, ada bangku atau kursi, kemudian ada juga papan tulis dan sebagainya. Ya, mungkin dari saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ali Mubarak. Ya, jadi jawabannya itu
sangat luar biasa. Dia mengambil dari pendapat ahli yaitu Mulyasa. Barangkali masih ada yang ingin membantu saya untuk menjawab apa? Ya, silakan Rahmi. Dapat menurut para ahli yaitu Mustari, pengertian dari sarana dan prasarana itu adalah sebagai kegiatan untuk menata dan menganalisis serta menginventarisasi dan pengadaan terhadap barang-barang bergerak ataupun tindak bergerak. Mungkin itu saja, Pak. Iya, baik. Yang satu lagi agar lebih meyakinkan ya, karena semakin banyak komentar, maka kalau sudah jenuh itu jawabannya, berarti itu sudah benar. Ya, sudah tidak ada lagi yang perlu dipertentangkan. Ya, siapa lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Mungkin boleh berdiri ya. 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 Pak, menurut Makin dan Baharudin mengartikan bahwa prasarana itu sebagai fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya kegiatan. Mungkin itu saya, Pak. Iya. Nah, coba kita lihat slide-nya. Nah, jadi memang jadi tadi ada 3 struktur kata ya. Pertama standar, kemudian ada sarana, dan ada prasarana. Kalau kita lihat di atas dikatakan sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat ya, untuk mencapai makna dan tujuan. Ya, makna dan tujuan. Kalau di dalam dunia pendidikan, maka yang ingin dicapai adalah makna dan tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, sedangkan kalau pengertian prasarana adalah segala yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu pendidikan itu sendiri. Nah, kira-kira apa yang membedakan ini? Nah, yang membedakan di antara keduanya ini itu adalah alatnya. Alatnya. Kalau sarana ini, alatnya itu sebagai pelengkap saja. Dalam artian alatnya sesuatu yang bisa bergerak. Yang kalian gunakan sekarang ini untuk menulis apa yang kalian gunakan? Pulpen. Itu adalah sarana. Tas yang kalian gunakan itu adalah sarana. Kemudian buku yang kalian gunakan itu adalah sarana. Begitupun dengan motor, mobil, papan tulis, kursi itu adalah sarana. Benda yang bisa digerakkan, yang bisa bergerak. Itulah yang dimaksud dengan sarana. Nah, sedangkan prasarana itu sendiri adalah penunjang utama. Seperti yang disebutkan tadi, bentuknya dia adalah gedung, ya, lahan, dan ruangan. Nah, itu yang harus ada. Jadi bukan sebagai pelengkap, tetapi dia penunjang utama dalam proses pendidikan. Ya. Nah, di antara kedua sarana dan prasarana ini, sarana ini ada 3 komponen di dalamnya. Ya. Yang pertama yaitu lahan. Yang kedua adalah bangunan, dan yang ketiga adalah ruang. Ada kira-kira yang bisa membedakan ini? Ya. Nah, kalau tidak ada, saya bantu jawab bahwa lahan itu adalah tempat di mana sarana dan prasarana itu dibangun. Misal gedung ini ya, Fakultas Agama. Dia dibangun di atas lahan. Ya. Lahan berapa? Bagaimana luasnya itu lahan? Nah, begitu juga dengan kampus Fakultas Teknik, Fakultas FKIP, ya, Fakultas Pertanian. Itu dibangun di atas lahan. Nah, dan ini diatur di dalam Permendikbud Ristek nomor 22 tahun 2023. Jadi harus ada dasarnya ya, tidak boleh kita sembarang bicara. Mana dasarnya? Nah, setelah itu ada yang namanya bangunan. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini lahan. Nah, bagaimana bentuknya lahannya itu? Nah, sudah ada aturannya. Lahannya itu dapat menampung sarana dan prasarana. Kemudian apa lagi?
memiliki ruang terbuka hijau. Ya, jangan sampai kita seperti binatang yang dikurung di ruangan sempit. Kan kalian ini adalah calon-calon pendidik ya. Calon, mungkin nanti ada yang bikin sekolah, ada yang jadi guru, ada yang jadi kepala sekolah. Maka kalau ingin membangun harus ada lahannya yang terbuka, yang hijau. Nah, setelah itu harus berdampak kepada kesehatan. Jangan misal seperti kalian masuk ke sebuah sekolah, bukan kesehatan yang didapat, justru sakit. Ya, makanya kalau ada teman kalian merokok di ruangan, itu sebaiknya ditegur ya, karena menyalahi aturan yang ada. Nah, selanjutnya bangunan. Ya. Bangunan ya. Bangunan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 di sini adalah bangunan ini yang dimaksud gedung-gedung seperti yang kita gunakan sekarang. Ya, ada teknik, ada fakultas agama, ada gedung rektorat, itu yang dimaksud dengan bangunan. Jadi bedakan ya antara lahan, kemudian bangunan dan ruang. Nah, kira-kira kalau ruangan itu seperti apa? Kan kayak kita di sini harus menyesuaikan. Ruangan di fakultas agama itu ada berapa? Nah, ada banyak ya, salah satunya ada ruangan lab. Kemudian ada apa lagi? Ada lab hadis, ada perpustakaan, ada lab micro teaching, ada perpustakaan kampus, ada perpustakaan fakultas. Nah, itulah yang dimaksud dengan ruangan. Jadi sudah ada 3 perbedaannya: lahan, bangunan dan ruangan. Nah, termasuk yang kita gunakan pada hari ini adalah ruangan, tapi ini ruangan kelas. Nah, baik adik-adik sekalian, selanjutnya apa yang sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan, yang ingin bertanya. Ya, silakan. Mungkin bisa berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Langsung saja, kan kita tadi telah mendengar tentang standar sarana dan prasarana. Nah, pertanyaan saya, apakah ada standar minimal yang ditentukan dalam Permendikbud Dikti nomor 22 tahun 2003 tentang standar prasarana dan prasarana? Iya. Nah, lagi-lagi kita sebagai calon pendidik ya, kalian ini mahasiswa, calon penerus bangsa ditentukan di tangan kalian. Apakah nanti kalian jadi kepala sekolah, jadi guru, ataukah jadi yang membuat sebuah sekolah, maka perlu mengikuti aturan yang ada. Salah satunya adalah standar minimal yang harus dipenuhi lembaga pendidikan. Nah, mari kita lihat pada slide berikutnya. Ini standar minimalnya. Untuk membuat suatu lembaga pendidikan, standar minimal yang harus ada pada lembaga itu, yang pertama, memiliki ruangan kelas. Ya, memiliki ruang kelas. Lalu yang kedua, memiliki ruang perpustakaan. Lalu memiliki laboratorium, memiliki ruang administrasi, memiliki ruang kesehatan, memiliki tempat ibadah, memiliki tempat bermain dan berolahraga, kantin dan toilet. Nah, jadi ini standarnya kalau kalian ingin membuat suatu lembaga sekolah. Jadi kalau tidak ada yang disebutkan di atas, bagaimana Pak? Maka dia tidak akan diizinkan beroperasional oleh Kemendikbud untuk melaksanakan suatu lembaga pendidikan. Tidak akan diizinkan. Minimal standarnya ini. Kalau sudah ada ini, maka insya Allah surat izinnya akan dikeluarkan. Ya, seperti itu ya. Bagaimana Pak kalau saya ingin melewati ini? Ya bisa saja. Misal ada di antara kalian ingin membuat warkop di lembaga pendidikan, itu bisa. Ingin membuat lapangan futsal, bisa. Tetapi dengan catatan, bangunan itu atau yang ingin kalian buat itu tidak mengganggu proses pembelajaran daripada peserta didik itu sendiri. Nah, begitu ya. Nah, ini standar minimalnya kalau kalian ingin membuat lembaga pendidikan. Nah, kemudian yang terakhir, bisa kita lihat bahwa fungsi utama sarana dan prasarana pada dasarnya itu adalah 1. Menciptakan kenyamanan. Jadi kalau ada di antara kalian itu menggunakan sarana dan prasarana lantas tidak nyaman,
berarti lembaga tersebut tidak berhasil untuk memberikan kenyamanan kepada peserta didiknya. Kemudian menciptakan kepuasan, mempercepat proses kerja. Sekarang terbalik atau tidak? Orang semakin diberikan kenyamanan, justru lambat pekerjaannya. Kenapa? Kasihkan tidur di ruangan AC, ya. Justru dia bawa kasurnya, ya. Terbalik, dia jadikan tempat tidur di ruangan kerjanya. Kemudian meningkatkan produktivitas sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Kalau terbaliknya, berarti yang salah kira-kira sarana dan prasarananya atau manusianya? Manusianya. Ya, yang menggunakan. Sudah diberikan fasilitas tetapi dia salah gunakan. Oleh itu kalian jangan seperti itu ya. Nanti kalau diberikan fasilitas oleh pemerintah sertifikasi jangan disalahgunakan. Tapi justru harus menimbulkan semangat dalam mendidik atau mengajar peserta didik. Ya. Nah, selanjutnya di atas ini adalah gambar lembaga pendidikan, ya, yang mungkin pernah kita nonton di bioskop dulu ya. Laskar Pelangi. Ada yang bisa memberikan komentar berkaitan dengan gambar ini? Saya, Pak. Ya, silakan, Randa. Mungkin bisa berdiri ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dilihat pada gambar tersebut, sekolah itu telah memiliki sarana dan prasarana, namun kurang memadai. Terlihat bangunan nampak tua dan rapuh, sehingga rawan akan terjadi keruntuhan jika ada angin kencang atau gempa bumi. Namun itu tidak menuntut kemungkinan keberhasilan untuk sukses di masa yang akan datang, sebagaimana kisah pada gambar tersebut. Iya. Jadi sangat gambar yang ada di atas ini adalah merupakan salah satu gambar dari film yang pernah terkenal ya. Nah, dan ini sangat memotivasi. Nah, tapi apakah orang yang mendapatkan sarana yang kurang baik tidak bisa berhasil? Ya. Sangat-sangat memungkinkan untuk berhasil. Makanya segalanya itu dikembalikan kepada kita lagi. Mau atau tidak untuk sukses, mau atau tidak untuk berhasil dengan segala kekurangan kita. Maka tugas kita yang telah diberikan fasilitas untuk senantiasa menjaga fasilitas itu. Jangan justru ketika diberikan fasilitas justru merasa nyaman dan dipakai untuk beristirahat, pakai tidur, justru kerjanya tidak produktif. Nah, seperti itu ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sarana dan prasarana itu intinya adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia dan untuk mencapai tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Nah, saya kira itu pembelajaran kita pada hari ini. Adik-adik sekalian, rekan-rekan mahasiswa, tolong absennya yang telah diputar tadi, tolong diberikan kepada saya. Dan kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sekian dengan mengucapkan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.